Diammu mungkin terlihat biasa. Dari luar, orang hanya melihat seseorang yang tidak banyak bicara, tidak sibuk ikut campur, tidak terburu-buru menanggapi, dan tidak merasa perlu menunjukkan diri. Kamu tampak tenang, bahkan mungkin dianggap terlalu diam. Namun, yang tidak terlihat justru jauh lebih dalam. Kamu diam bukan karena tidak punya isi. Kamu diam karena hatimu sedang penuh. Penuh dengan renungan yang perlahan mengendap. Penuh dengan zikir yang terus berulang dalam sunyi. Dan penuh dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir, bahkan saat tidak ada siapapun di sekitarmu. Banyak orang diam karena kecewa, karena lelah menghadapi dunia, atau karena tidak tahu lagi harus berkata apa. Tapi diam yang hidup berbeda. Di dalamnya ada kejernihan yang menenangkan. Ada ketenangan yang tidak tergesa-gesa menanggapi segala sesuatu. Kamu tidak lagi merasa harus hadir dalam setiap percakapan. Tidak merasa harus menanggapi setiap hal yang kamu dengar. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu mulai mengerti. Tidak semua hal harus dijawab. Tidak semua keadaan harus dikomentari. Dan tidak semua yang terdengar harus dibalas. Ada saat di mana diam justru menjadi pilihan terbaik, karena disitulah hatimu tetap terjaga. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Kebijaksanaan untuk menahan lisan agar hatimu tetap terang. Ketika orang lain sibuk dengan kebisingan dunia, sibuk berbicara, berpendapat, dan ingin didengar, kamu justru memilih jalan yang lebih tenang. Kamu memilih memenuhi batinmu dengan mengingat Allah. Diammu bukan kehilangan peran. Diammu bukan kelemahan. Diammu adalah penjagaan. Kamu menjaga lisanmu, karena kamu tahu setiap kata yang keluar akan dibintai pertanggungjawaban. Kamu mulai lebih berhati-hati, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena sadar Allah selalu mendengar. Para ulama mengajarkan, lisan yang terlalu banyak bergerak dapat membuat hati menjadi keras. Dan kamu mulai merasakannya. Semakin sedikit kamu bicara tanpa makna, semakin ringan hatimu terasa. Semakin kamu menjaga kata, semakin jernih batinmu. Namun diam yang kamu pilih bukanlah diam yang kosong. Diam itu hidup. Di dalamnya, jiwamu bekerja. Hatimu berzikir meski tanpa suara. Pikiranmu merenung meski tanpa kata. Dalam diam, kamu mulai mendengar sesuatu yang dulu sering tertutup oleh kebisingan. Suara hatimu sendiri. Kamu jadi lebih mudah menyadari kekuranganmu, lebih peka melihat tanda-tanda Allah dalam hidupmu, dan lebih jujur pada dirimu sendiri. Perlahan, tanpa kamu sadari, diam itu berubah. Dari sekedar kebiasaan, menjadi ibadah. Bukan hanya menahan lisan, tetapi menghadirkan Allah dalam setiap sunyi. Dan disitulah kamu menemukan ketenangan yang tidak perlu ditunjukkan, tetapi sangat terasa di dalam hati. Dulu mungkin kamu mudah bereaksi. Disakiti langsung membalas. Dipancing langsung terpancing. Dikuasai emosi yang datang begitu cepat tanpa sempat kamu pahami. Semua terasa spontan, tapi sering berakhir dengan penyesalan. Namun kini, kamu mulai berubah. Kamu belajar memberi jarak antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak lagi langsung mengikuti emosi. Kamu memberi jeda. Dan di antara jeda itu, kamu menciptakan ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk menenangkan diri. Ruang untuk mengingat Allah. Di dalam ruang itulah kamu memilih. Kamu tidak menolak emosi karena kamu tahu itu bagian dari manusia. Namun kamu juga tidak lagi diperbudak olehnya. Ketika marah datang, kamu menyadarinya, tapi tidak langsung meluapkannya. Ketika disakiti, kamu merasakannya, tapi tidak tergesa membalas. Kamu mampu marah, tapi memilih tenang. Kamu mampu membalas, tapi memilih menahan. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu mulai kuat. Karena kamu sadar, kekuatan sejati bukan pada membalas, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri. Dan saat kamu mampu mengendalikan dirimu, hidupmu pun menjadi lebih tenang. Tidak mudah goyah, tidak mudah terseret. Karena hatimu
tidak lagi dipimpin oleh emosi, tetapi oleh kesadaran yang mengingat Allah. Kamu tidak lagi terburu-buru menilai. Dulu, mungkin kamu mudah menyimpulkan. Melihat sedikit, langsung berpendapat. Mendengar sepotong, langsung menghakimi. Namun sekarang, kamu memilih berbeda. Kamu melihat, lalu diam. Kamu mendengar, lalu merenung. Kamu memberi waktu pada hatimu untuk memahami, bukan sekadar bereaksi. Karena kamu mulai sadar, apa yang terlihat belum tentu utuh. Apa yang terdengar belum tentu benar. Dan apa yang tampak di permukaan seringkali menyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Setiap manusia punya kisah yang tidak kamu tahu. Ada luka yang tidak mereka tunjukkan. Ada beban yang mereka simpan sendiri. Ada perjuangan yang tidak pernah mereka ceritakan. Maka kamu memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Bukan karena kamu selalu tahu kebenaran, tetapi karena kamu sadar, kamu juga sedang belajar. Kamu mulai menjadikan hidup sebagai cermin, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk melihat dirimu sendiri. Dari sikap orang lain, kamu mengambil pelajaran. Dari kesalahan orang lain, kamu mengingatkan dirimu. Dan tanpa kamu sadari, cara pandangmu berubah. Hatimu menjadi lebih lembut, lebih lapang menerima, lebih mudah berempati. Kamu tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah, tetapi lebih sibuk memperbaiki dirimu sendiri. Dan disitulah kedewasaan mulai tumbuh. Diam, tapi penuh makna. Diammu kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang kosong, tetapi sunyi yang hidup dan penuh makna. Karena di dalamnya, hatimu sibuk dengan Allah. Bukan sibuk yang melelahkan, tetapi sibuk yang menenangkan. Kamu tetap hidup di dunia, berinteraksi, berbicara, dan menjalani peran seperti biasa. Kamu tetap hadir di antara manusia, tersenyum, bekerja, dan menjalani hari. Namun hatimu tidak larut. Di tengah keramaian, kamu tetap ingat. Di tengah aktivitas, kamu tetap terhubung. Ada zikir yang terus berjalan, meski lisannya tidak selalu bergerak. Ada kesadaran yang terus hidup, meski dunia di sekitarmu begitu sibuk. Seolah kamu hidup di dua dunia, lahirmu bersama manusia, tetapi batinmu bersama Allah. Dan dari situlah perlahan lahir ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tidak mudah hilang karena situasi, tidak goyah karena perubahan dunia. Kamu tidak lagi mencari ketenangan di luar, karena kamu mulai menemukannya di dalam hubunganmu dengan Allah. Dan saat hatimu sudah sibuk dengannya, kamu tidak lagi merasa perlu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu, karena kamu tahu kedekatan itu sudah cukup. Dulu, mungkin kamu ingin dipahami, ingin diakui, ingin dilihat dan dianggap. Kamu berusaha menjelaskan dirimu, meyakinkan orang lain tentang siapa dirimu sebenarnya. Namun perlahan, kamu mulai lelah. Lelah berharap pada penilaian manusia yang mudah berubah, yang kadang tidak benar-benar mengerti. Dan di titik itu, kamu menemukan satu kebenaran sederhana. Cukuplah Allah yang tahu. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan dirimu kepada semua orang. Tidak lagi merasa perlu membuktikan kebaikanmu. Tidak lagi mengejar pengakuan yang tidak pasti. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu telah menemukan tempat bersandar yang lebih tinggi. Kamu mulai fokus pada apa yang Allah lihat, bukan pada apa yang manusia pikirkan. Dan dari situ, hidupmu terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terbebani citra, tidak lelah menjaga kesan, tidak takut disalahpahami. Kamu menjadi lebih jujur pada dirimu sendiri, lebih sederhana dalam menjalani hidup, lebih tenang dalam melangkah. Kamu tidak lagi berusaha terlihat baik, tetapi berusaha benar di hadapan Allah.
Dan disitulah kamu menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Kini, kamu tidak lagi berbicara sembarangan. Kamu tidak lagi merasa harus mengisi setiap keheningan atau ikut dalam setiap percakapan. Sebelum kata keluar, kamu menimbangnya. Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini mendekatkan kepada Allah atau justru menjauhkan? Jika tidak, kamu memilih diam. Bukan karena kamu tidak mampu bicara, tetapi karena kamu sedang menjaga hatimu. Kamu mulai menjauh dari gosip, dari pembicaraan yang sia-sia, dari kata-kata yang bisa melukai tanpa disadari. Kamu sadar, satu kalimat saja bisa meninggalkan luka yang panjang, atau menjadi amal yang terus mengalir. Maka, kamu berhati-hati. Kamu lebih memilih diam daripada berkata tanpa makna, lebih memilih tenang daripada ikut dalam hal yang tidak perlu. Namun ketika kamu berbicara, ucapanmu terasa berbeda. Tidak banyak, tetapi tepat. Tidak panjang, tetapi membekas. Ada ketenangan di dalamnya. Ada kejujuran yang terasa. Ada niat baik yang tersampaikan. Dan tanpa kamu sadari, orang mulai mendengarkanmu. Bukan karena suaramu keras, tetapi karena kata-katamu bernilai. Pada akhirnya, kamu tidak lagi takut dengan kesunyian. Dulu, mungkin sunyi terasa hampa. Seolah ada yang kurang ketika tidak ada suara. Tidak ada percakapan, tidak ada keramaian. Namun sekarang, semuanya berubah. Kamu mulai menyadari, dalam sunyi itu, kamu tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu menemani, yang melihat, yang mendengar, yang memahami. Bahkan hal-hal yang tidak mampu kamu ungkapkan. Diamu bukan lagi kehampaan. Diamu adalah isi. Isi yang tidak terlihat tetapi terasa dalam. Diamu adalah kedalaman, tanda bahwa jiwamu sedang belajar terhubung dengan langit. Di sana, kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bukan dari keramaian, bukan dari pengakuan manusia, bukan dari apa yang terlihat di luar, tetapi dari hubungan yang sunyi antara hatimu dan Allah. Dan dari situlah lahir rasa cukup, rasa damai yang tidak mudah goyah, rasa tenang yang tidak bergantung pada keadaan. Kamu tidak lagi mencari kemana-mana, karena kamu sudah menemukan tempat pulang di dalam hatimu sendiri bersama Allah. Semoga kamu termasuk hamba yang lisannya terjaga, hatinya hidup, dan diamnya penuh makna. Amin.